Sobat Cinta Budaya, salam budaya, selamat malam, Rahayu. Kali ini saya akan berbicara tentang sedulur papat Kalimo Pancer dalam satu pembahasan singkat yang mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita semua, ya. Bahwa sadulur papat Kalimo Pancer adalah falsafah Jawa kuno yang memiliki makna spiritual yang dalam. Dalam falsafah tersebut berbicara tentang kelahiran seorang manusia atau jabang bayi. Yang mereka itu lahir tidak lepas dari 4 materi penyerta. Di dalam sastra Jendro atau ilmu sastra Jendro, ajaran sastra Jendro, materi penyertanya itu dimaknai sebagai sedulur atau saudara. Saudara yang tak kasat mata, yang kemudian menyertai setiap orang sejak lahir hingga kematiannya, sangkaning hingga paraning dumadi. Nah, mereka itu antara lain adalah, ya, ketika bayi lahir itu air ketuban dulu yang keluar atau kakang kawah yang disebutnya dalam bahasa Jawa, yang berfungsi menjaga agar janin dalam kandungan tetap aman dan selamat dari segala goncangan. Karena ini bersifat air, ya, air ketuban. Ya. Ketika proses kelahiran terjadi, air ketuban pecah dan keluar memberi jalan si jabang bayi, memberi jalan dia. Walau sudah dibersihkan, namun secara metafisis ia tetap ada sebagai saudara penjaga atau saudara yang melindungi si bayi atau orang. Ya. Nah, kemudian juga ari-ari atau plasenta, sering disebutnya adi ari-ari. Ya. Fungsi ari-ari adalah sebagai saluran makanan bagi janin dalam kandungan. Walaupun benda itu wujud, secara metafisis merupakan saudara yang tak kasat mata, yang akan memberi dan memelihara hidup dari seseorang itu. Jadi ada yang menuntun atau membantu kita itu bisa hidup di dalam dunia ini. Nah, kemudian puser. Puser ini kemudian dipotong, ya. Puser ini merupakan tali penghubung dengan sang ibunda sebagai saudara tak kasat mata yang kekuatan metafisisnya yaitu pada pembentukan keimanan. Karena ia berkomunikasi melalui perasaan ibunya. Jika ibunya memiliki perasaan sedih, perasaan cemas, itu ia ikut memahami. Jadi bayi itu di dalam kandungan pun sudah ada dialog. Dan dialog inilah yang sebetulnya membentuk keimanannya sejak di kandungan. Keimanan beda dengan pemikiran. Ya. Jadi terbentuknya keimanan ini sejak di kandungan, dalam kandungan. Ya. Kemudian juga selain 3 saudara itu ada darah atau dalam bahasa Jawanya getih sebagai gambaran bahwa adanya suatu semangat. Jadi kekuatan metafisis dari saudara yang ini, yang jenis darah ini, memberi semangat, menimbulkan ambisi, dan ada naluri untuk memenangkan segala persaingan dalam kehidupan. Nah, kemudian pancernya atau pusatnya, nah itu adalah pada si bayi itu, atau katakanlah jiwa si jabang bayi itu sendiri yang disebut roh suci. Dalam ajaran sastra Jendro, belegering manungso atau orang itu dikelilingi oleh sedulur papat metafisis, depan, kiri, kanan, belakang, ya. Dan kemudian di atas dilindungi oleh Bopo Akoso
di bumi kita menginjak ibu pertiwi. Sedulur papat ini yang menemani dan sebagai penolong dalam mengarungi kehidupan manusia hingga seseorang itu nanti kembali lagi pada Sang Pencipta atau paraning dumadi. Nah, pancer atau pusat sebagai roh suci akan mengendalikan kesadaran. Ia mengendalikan kesadaran seseorang meliputi kesadaran untuk beribadah. Ibadahnya bagaimana? Nah, ini jadi pertanyaan juga. Welas asih atau kasih Tuhan itu merupakan contoh utama dalam hal kehidupan ketuhanan kita. Maka ibadahnya yang paling utama adalah bagaimana seseorang berwelas asih, menebar kasih, mengasihi sesama dan alam semesta. Nah, kesadaran kosmik tentang sedulur papat Kalimo Pancer dalam Sastra Jendro kemudian di breakdown oleh para sesepuh menjadi sebuah ilmu yang merupakan ilmu kesaktian, ilmu penuntun hidup yang bermanfaat melepaskan problem-problem semasa manusia masih hidup. Falsafah sedulur papat Kalimo Pancer merupakan falsafah dasar yang kemudian dikembangkan dalam berbagai pakem-pakem Jawa. Misalnya, pakem tentang hari-hari Jawa yaitu pasaran Legi. Legi itu sebetulnya mengambil simbol dari puser, yaitu mata angin dari timur. Matahari timbul, puser adalah yang paling utama dari timur. Kemudian Paing, ya, Paing itu selatan. Selatan itu adalah perlambangan kekuatan dari darah. Pon itu dari barat, Kakang Kawah atau Ketuban. Wage itu utara atau Adi Ari-Ari. Dan Kliwon itu adalah aku jagat, pancer kita, aku jagat. Nah, dalam tradisi pewayangan juga dikenal tokoh punakawan misalnya. Semar Petruk Gareng Bagong yang menemani dan melayani tokoh pusatnya yaitu Arjuna. Dalam falsafah Jawa itu syarat dengan perlambangan dan kaya akan interpretasi. Bisa pula multitafsir sesuai kecerdasan penterjemahnya. Lalu kekuatan metafisiknya apakah bisa dibuktikan? Ini tentang sedulur papat lima pancer ini. Bisa. Nanti ya episode berikutnya nanti saya akan ulas tentang kesaktian. Ya. Nah, sekarang saya ingin mengangkat bukti yang terjadi di alam nyata. Bahwa bayi yang pikirannya masih belum bekerja, ia belum punya rasa kagum berlebihan, ia belum punya rasa takut berlebihan, ia belum punya rasa tanya yang berlebihan. Dan itu karena sedulur papat menjadi sangat lekat dan berdekatan dengan si belegering bayi itu. Sebagai contoh misalnya ya, bayi yang lolos dari maut, seperti katakanlah kita mengikuti berita-berita yang sudah ada, yang pernah kita tangkap, yang pernah kita dengar, yaitu polisi mengungkapkan balita 18 bulan selamat tanpa luka saat Avanza dilalap api di Tol Cipali 11 Juni tahun 2002 kemarin. Kemudian ada kecelakaan bis Sudiro Tunggaljoyo di Tol Pemalang, Batang, menewaskan 8 orang. Minggu 11 Juli 2021. Berdasarkan data yang dirilis oleh Jasa Raharja, cabang Pekalongan, ya, 2 anak berusia 3 tahun dan 1 lagi berusia 2 bulan yang bernama Muhammad Sawi, ya,
selamat tanpa luka sedikit pun. Bayi di Purwakarta lolos dari maut setelah dikubur oleh ibunya hidup-hidup. Belum diketahui durasi waktu bayi itu dikubur berapa lama, tetapi puskesmas menyebutkan bayi tersebut mengalami hipotermia, namun selamat. Peristiwa menggegerkan tersebut berlangsung di Kampung Pasir Muncang, Desa Pusaka Mulia, Kecamatan Kiara Pedes, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Itu sudah tahun 2019 yang lalu. Jadi berita-berita itu sudah merupakan satu bukti. Nah, bahkan bukti kekuatan sedulur papat ini, seorang sesepuh atau dukun bayi di Jawa Timur ya, yang juga ahli kebatinan Jawa, sudah almarhum ya, mengatakan pada saya waktu itu bahwa pernah terjadi paha bayi yang baru lahir itu tergores saat akan memotong puser. Nah, biasanya kalau di desa itu memotong puser itu tidak dengan pisau, tapi dengan bambu yang tipis, yang tajam sekali. Nah, itu ternyata tidak melukainya. Kena di paha, tapi kenyal, tidak terluka. Nah, kemudian juga kita lihat berita-berita, jarang sekali ya bayi lahir terluka oleh pisau operasi. Nah, secara supranatural itu sedulur papat Kalimo Pancer mengatasi problem kehidupan. Maka saat hari weton kita kelahiran hitungan Jawa diperingati dengan tumpengan sederhana. Atau kita melakukan prihatin dengan cara kita. Bahkan kadang-kadang dilakukan ritual besar seperti wilujengan Pajupat ya, itu semacam tumpengan ya, yang kemudian juga merupakan suatu doa untuk kebaikan diri pribadi dan juga dunia ya. Kadang-kadang kita ikut memayu Hayuning Bawono. Nah, untuk menghormati sedulur papat limo Pancer itu, tradisi Jawa tumpengan itu salah satunya antara lain ya dengan membuat sego putih atau ubur rampe yang berupa nasi putih berbentuk tumpeng kecil aja, disajikan tanpa lauk pauk untuk menghormati sedulur yang berada di arah timur. Ya, atau orang Jawa menamainya tirtonoto. Sego putih ini untuk menggambarkan kakang kawah. Kemudian sego cemeng atau nasi hitam adalah ubur rampe yang berupa nasi hitam yang terbuat dari jelaga hitamnya itu, dibuat tumpeng. Nah, nasi hitam ini dimaksudkan untuk menyapa atau menghormati sedulur yang berada di arah utara. Utara yang biasanya disebut Warudijaya ya. Sego cemeng menggambarkan tali pusar. Nah, sego abang atau nasi merah itu ubur rampe berupa nasi merah yang dicampur gula Jawa ya, agar warnanya merah ya, dibentuk tumpeng untuk menyapa atau menghormati sedulur yang berada di arah selatan atau disebut Purbangkara yang menggambarkan darah. Sego kuning. Nah, nasi kuning ini juga ubur rampe yang berupa nasi kuning terbuat dari nasi putih yang dicampur dengan kunyit. Ya. Nah, sedulur ini untuk menghormati sedulur yang di arah barat atau biasa disebut Sinoto Broto. Sego kuning ini digambarkan sebagai Adi Ari-Ari. Lalu mantra yang dibacakan, saya tidak membacakan secara utuh karena ini sifatnya rahasia atau sinengker ya. Sadulurku papat Kalimo Pancer kang lahir bareng sadino,
lungguh ing rasa sukma sakjroning wewayangan ngembani wewayangan. Sadulurku cahya abang kang lungguh ing getihku. Sadulurku cahya putih kang lungguh ing napasku. Sadulurku cahya kuning kang lungguh ing balung sumsumku. Sadulurku cahya ireng kang lungguh ing daging kulitku. Sadulurku papat kalima pancer kang lahir bareng sedina tunggal karo ragaku metu saka guwa garbaning biyungku. Kakang kawah adiari-ari puser lan getih tek 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 dan seterusnya. Nah, ini bisa dilakukan, kemudian panyuwunannya apa atau kita mohon keselamatan. Nanti kita sambung dengan ulasan kesaktian tentang ajaran kesaktian atau kasatrian ya, atau kesatrian dari ajaran Sastro Jendro Hayuningrat. Salam budaya, Rahayu.